Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat pagi menjelang siang Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Bersama ini saya ingin menyampaikanlah kepada Bapak Bapak saya sebagai Presiden Republik Indonesia, selaku Presiden sekaligus Kepala Negara. Jadi begini Pak Jokowi, saya ini warga besar PLN yang sudah purna. Nah, kemarin itu sedikit ada pengalaman, sebenarnya memang tidak perlu kami sampaikan tentang pengalaman seperti ini. Namun kami merasa ada sesuatu yang esensial dari peristiwa ini, yaitu direksi kemarin pagi itu menggelar semacam sosialisasi secara webinar yang menyangkut masalah sekitar hukum, atau judulnya aja adalah legal talk. Tapi esensinya tentang keberadaan PLN dan rencana ke depan, bahkan sudah terjadi adanya penjualan aset-aset PLN ini ke asing dan asing yang disponsori oleh para peng-peng, anak buah bapak, kira-kira seperti itu. Nah, saya pikir awalnya memang bagus itu, ada sosialisasi, kemudian disebar luas di tengah masyarakat. Ini kan mengesankan bahwa PLN ini dikelola secara transparan, sehingga tidak hanya warga PLN-nya masih aktif, pensiunan bahkan masyarakat umum pun diperkenankan karena disebar ini Pak Jokowi untuk ikut, jadi ikut dalam webinar tersebut. Sangat bagus, artinya PLN mengikuti kehendak dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 yang menghormati setiap insan rakyat Indonesia untuk tahu permasalahan seluruhnya PLN. Nah, seperti itu. Kami pun karena mendapat link bergabung, dan awalnya memang diterima, sehingga saya ikuti mulai acara sambutan awal. Sebelumnya ada lagu Indonesia Raya, kemudian ada himne PLN, kemudian ada mars PLN, dan kemudian sambutan dari penyelenggara. Dan pada saat menginjak sambutan salah satu direksi PLN, awalnya kami ikuti, tiba-tiba saya dikeluarkan oleh host. Ya, masalah dikeluarkan sih nggak masalah, itu kan mereka yang berkuasa. Tapi kemudian saya sebagai rakyat ini kan timbul tanda tanya, ada apa ini? Kok sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, karena saya tidak bisa mengikuti Zoom itu, kemudian saya ikuti lewat YouTube. Dan ternyata yang dibahas ini, perlu Bapak ketahui ya, adalah tentang rencana finishing touch, atau katakanlah tahap finishing dari penjualan aset-aset PLN. Perlu Bapak ketahui ya, sejak 2020 kami ini tahunya dari 2020 karena diundanglah teman-teman dari Serikat Pekerja di lingkungan PLN itu, anak-anak perusahaannya mengadakan seminar, saya ikut, dan ada penjelasan-penjelasan. Ternyata untuk Jawa Bali ini pembangkit-pembangkit PLN yang dioperasikan itu hanya sekitar 10% atau kurang dari 3.000 megawatt. Dari kebutuhan seluruhnya ya sekitar antara 25 sampai 30.000 megawatt, atau kurang dari 10% lah. Sedang mayoritas sudah dikuasai atau dioperasikan oleh ya sebangsa Shenhua, Huadian, Chengda, dan sebagainya itu. Yang bahkan di sini ternyata
sesuai kami milih data, itu anak buah Bapak itu baik ya waktu itu Pak Yusuf Kala selaku Wapres maupun Menko Pak Luhut, Pak Erick Thohir segala itu memiliki, meskipun itu dikelola oleh saudaranya. Ya, jadi misalnya ini PLTU Bimasena, ya. Jadi sekali lagi yang 20.000 sampai 23.000 ini adalah yang swasta Independent Power Producer itu. Sebagai contoh, PLTU Bimasena Indonesia atau BPI, kapasitasnya 2.000 MW. Ini adalah dimiliki oleh Adaro, ya, yaitu Boy Thohir, dan beliau ini adalah yang menjadi direktur utamanya. Kemudian ada J-Power, ITCU, ya, itulah dia dengan asing-asing itu. Ya, itu 2.000 MW. Kemudian PLTU Jawa 7 itu 4.400 MW. Ya, di sana ada Cina Senhua. Kemudian ada juga sih saham PJB, cuman kecil, 30%. Jadi tidak berpengaruh. Dan ada juga sahamnya Pak Yusuf Kala di sana. Di samping itu ada PLTU Python. Jadi tidak saya sebutkan semua, tapi yang di sana ada anak-anak buah Bapak itu. PLTU Python 2045 mega. Ya ini dulu kan yang aktif itu PLN, PJB ya. 2045 megawatt. Itu Mitsui Corporation, kemudian Nebras Power yang Qatar, kemudian ada JERA atau TEPSCO Group Jepang, kemudian ada PT Tobabara, ini Pak Luhut, Bapak Presiden, itu kan Menko di bawah Bapak. Ya jadi ya para tokoh-tokoh ini yang terlibat dalam PLTU itu, di samping mantan pejabat seperti Pak Dahlan Iskan itu memiliki PLTU Embalut, dan juga kalau Pak Dahlan Iskan ini dengan Pak Tommy Winata dan para Taipan 9 Naga itu bermain di retail. Jadi kami laporkan kesimpulannya bahwa terutama untuk PLN Jawa Bali ini sudah dikuasai swasta, ya, dan itu melanggar konstitusi Bapak Presiden, karena kalau sudah dikuasai oleh berbagai macam perusahaan itu kondisinya unbundling atau terpecah-pecah secara kepemilikan. Itu dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 001/021/022 PUU 1/2003 tanggal 15 Desember 2004. Yang pertama, putusan MK itu yang dilanggar. Putusan MK yang dilanggar kemudian adalah nomor 111/PUU 13 Romawi /2015 tanggal 14 Desember 2016. Jadi dalam era pemerintahan Pak Jokowi ini, operasional kelistrikan dilaksanakan secara unbundling dan melanggar dua putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Jadi yang benar kan bukan unbundling, harusnya bundling atau vertically integrated system, bahwa dari pembangkit, transmisi, distribusi, retail sampai masuk ke konsumen secara esensial itu adalah PLN. Tapi sekarang udah direcokin oleh bermacam-macam itu. Apapun alasannya, itu putusan MK-nya tidak membolehkan. Ya, MK memang memberikan suatu privilege atau suatu kelonggaran. Oke lah kalau swasta mau ikut, tetapi jangan ngeblok, jangan kemudian sahamnya mayoritas. Jadi seperti di Malaysia itu, suatu pembangkit itu paling ya 49% lah, swasta itu 51%-nya PLN. Ini tidak, yang saya sebutkan tadi itu semuanya swasta itu Pak. Tidak ada PLN, ada yang PLN itu yang Jawa 7 itu.
Yang 4.400 megawatt itu memang ada PLN, PJB, anak perusahaan PLN. Tapi cuma 30%. Yang lain-lain itu sudah swasta semua. Ini artinya sudah unbundling dan itu melanggar putusan MK. Artinya melanggar konstitusi. Nah kemarin webinar atau seminar lewat Zoom itu Bapak Presiden, mereka memperbincangkan tentang holding, subholding. Artinya diperbincangkan ini bukan anak-anak perusahaannya, disinggung sedikit di sana, tapi kedudukan holding ini bagaimana ke depan. Itu dari paparan itu kami jadi tahu, oh ini sebenarnya yang sudah dibatalkan MK. Jadi waktu kami aktif itu, Bapak Presiden, kami terlibat dalam sebuah serikat pekerja, ya, bahkan saya ketua umumnya. Kami itu tahun 2004 sudah melakukan judicial review terhadap undang-undang yang akan menjual PLN ini. Namanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang tenaga listrikan. Ini berawal dari, ya ini perlu kami informasikan Bapak, sebenarnya bukan di era Bapak, jauh-jauh itu sebelumnya sudah ada. Ya, yaitu akibat letter of intent 31 Oktober 1997. Letter of intent itu kemudian membuahkan suatu tindak lanjut yang harus ditindaklanjuti, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, dari Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dirubah menjadi liberal itu, kemudian muncullah Undang-Undang Migas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang BUMN, energi yang liberal. Lah yang Undang-Undang liberal Ketenagalistrikan ini kami ajukan judicial review karena itu akan menjual PLN. Bahasa langitnya sih privatisasi. Itu sudah kami patahkan, sudah kami batalkan. Saya pikir kemudian setelah saya purna ini, saya pikir ya sudah aman-aman saja. Karena kan selama ini tidak ada suatu perubahan. Artinya saya pikir mengikutilah yang menjadi putusan MK itu. Loh, tetapi di tahun 2020 kemarin ngadakan, saya diundang seminar teman-teman yang masih aktif itu. Wah, kok sudah ternyata sudah swasta semua, artinya itu melanggar konstitusi. Jadi saya sampaikanlah, saya ingatkan kepada Bapak Presiden. Konstitusi ini kan sebuah kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, Bapak. Kesepakatan dalam konstitusi itu adalah PLN ini menjadi perusahaan publik. Sedikit saya singgung, saya sebagai orang Islam, ini ada irisan atau intersection dengan ideologi etatisme yang Pancasila itu. Di dalam Islam ini bahwa yang namanya air, ladang, dan api ini energi, ya termasuk listrik, minyak, kemudian batu bara, itu harus dikuasai negara. Al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar wasamanuhu haram. Itu jelasnya doktrin Islam ada dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Di mana yang namanya air, ladang, dan api itu menjadi kepemilikan publik atau public good dan dilarang atau diharamkan harganya. Seperti itu. Air, ladang, dan api. Sekali lagi, api energi. Ini menjadi public good. Kepemilikan publik. Dan sebenarnya Islam itu tidak menghendaki semua jadi kepemilikan publik. Hanya yang strategis saja. Sedangkan hal-hal yang tidak strategis, misalnya angkutan umum, kemudian pabrik semen, pabrik baja, pabrik tempe, pabrik tahu, yang itu komersial goods, silakan dikelola secara komersial dengan ideologi kapitalis. Ini bedanya Islam dengan kapitalis. Tetapi tidak semuanya kemudian juga harus dikomando di bawah negara. Sampai masalah angkutan aja dikomando. Pabrik tahu, tempe, kemudian apalah, semuanya harus dikomando negara. Itu namanya komunis. Mohon maaf, Pak. Jadi kalau Islam
bukan komunis, bukan kapitalis. Kita Islam menghendaki yang strategis saja, yang harus menjadi kepemilikan publik. Termasuk api, PLN ini harusnya listrik itu public good, kepemilikan publik. Dan itu sudah kami buktikan di sidang MK bahwa PLN memang masuk dalam pasal 33 ayat 2, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai negara. Tuh, Rok Palu putusannya seperti itu, sehingga waktu itu dibatalkanlah undang-undang yang mau menjual PLN. Loh kok tiba-tiba sekarang yang public good, yang kepemilikan publik itu kok bisa dikuasai oleh orang per orang yang punya duit? Padahal itu kan milik rakyat, Bapak Presiden. Sesuai putusan MK pun seperti itu. Kok bisa dimiliki oleh orang per orang, apalagi orang per orang ini juga adalah oknum pejabat tadi yang kerjasama dengan asing dan asing itu. Terus kami-kami yang rakyat biasa ini yang tadinya memiliki, kalau sudah dimiliki mereka, terus bagaimana nasibnya? Bagaimana? Kepemilikan kami ini gimana terusan? Apalagi kemudian MK memutuskan atau mengevaluasi bahwa kelistrikan yang sudah dioperasikan oleh swasta, apalagi asing-asing itu, maka sifat exclusive rights-nya atau monopoli alamiahnya ini akan berpindah ke mereka dan akan berakibat dengan melonjaknya tarif listrik. Itu sudah terjadi di mana-mana, Pak Presiden. Justru mengapa MK waktu itu memutuskan itu dibatalkan, nggak boleh atau dilarang karena terjadi lonjakan kelistrikan. Contohnya misalnya di Kamerun dan Filipina sudah seperti itu. Nah kok sekarang seperti ini. Bahkan kemarin saya lihat, ini akan semuanya akan dihabisin, holdingnya pun akan dihabisin. Dan itu Bapak Presiden memang sudah sesuai dengan lanjutan letter of intent itu yang dijabarkan dalam Power Sector Restructuring Program. Itu memang bukan di zamannya Bapak, tapi Pak Jokowi sendiri kan sudah berjanji nawacita itu di 2014 waktu awal Bapak menjadi calon presiden yang tahap pertama sudah teriak-teriaknya nawacita, nah. Kemudian setelah itu mau yang periode kedua diteriakan juga nawacita, di mana salah satu poinnya energi akan dijadikan tulang punggung negara, ekonomi negara. Wah ini kan etate semua ideologinya, ya sosialis lah. Tapi kebetulan di Islam itu memang ada irisannya itu, ideologi takjil furuj, seperti itu. Jadi kalau orang Islam yang kemudian kebetulan bicaranya persis etatisme bukan PKI, gitu. Karena Islam juga tidak menghendaki semuanya harus dikomando oleh rakyat. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya kembali ke masalah kemarin itu sudah dibahas, dan setelah ini Pak Erick Thohir akan meng-IPO-kan. Wah, bahasa kerennya gitu. Intinya akan dijual lah ke orang per orang. Sekali lagi bagaimana? Ini kan barang milik publik, public good. Kemudian diserahkan ke orang, dijual ke orang per orang menjadi commercial good. Di mana haknya publik tadi? Rakyat yang tadinya ikut memiliki, itu PLN kan kami biayai dengan pajak-pajak yang diambil dari kami, Pak. Kemudian dimasukkan dalam APBN, dibiayai APBN, kemudian untuk memelihara PLN, bahkan tahun-tahun 80-an itu PLTA itu meskipun hutang ke World Bank, IBRD maupun EDB, tapi kan dikembalikannya dengan uang rakyat dari pajak-pajak itu. Jadi kami ikut memiliki PLN secara pribadi-pribadi ini, Bapak. Kok kemudian oleh Pak Erick Thohir mau dijual ke orang per orang, yang orang kaya aja yang bisa beli saham kan? Itu pelanggaran konstitusi, pelanggaran ini sudah dibahas oleh MK dan dibatalkan. Itu adalah konsep dari the Power Sector Restructuring Program kemarin yang dibicarakan di PLN itu.
Saya akan lihat itu di YouTube-nya. Oh, sama dulu. Itu adalah naskah akademik yang pertama keluar untuk mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan, dan itu sudah kami protes dan dibatalkan. Oleh MK itu dibatalkan. Lah sekarang dengan enaknya Erick Thohir, wah mau tak jual, gak punya duit loh. Lah kok enak? Kalau ngomong sekarang nggak punya duit, dulu pasca kemerdekaan para founding fathers itu juga punya duit, dan lebih parah malahan dulu itu. Zaman awal kemerdekaan itu nggak punya duit, tapi mengapa mereka bisa menasionalisasi Ogem, Anim, GBO, Ebalom dan sebagainya, perusahaan-perusahaan Belanda itu ke dalam dinasionalisasi menjadi perusahaan Indonesia dan menjadi PLN ini? Kok berani? Padahal nggak punya duit. Sekarang duit, ya nggak tahu dari mana, banyak malah tadinya sudah dinasionalisasi, sekarang diinternasionalisasi, kemudian dijalankan oleh peng-peng tadi, anak buah bapak itu. Seperti ini. Jadi, kami mohon ini di stop, ini Bapak Presiden. Jangan kemudian alasan nggak punya duit, kemudian jual aset negara, punya rakyat. Nggak bisa, Bapak bisa membangun ibu kota negara gitu kok, yang ratusan triliun, bisa bangun kereta cepat, padahal itu menurut saya urgensinya juga belum sampai. Sekarang Jakarta ke Bandung itu banyak naik motor Pak. Kemudian proyek 35.000, wow, ini kan bombastis. Apa ya segitu? Waktu itu saya juga ikut nimbrung, ya lewat Facebook, diskusi. Menurut kami hanya 18.000. Wah, 35.000, Pak Yusuf kalah ngotot. Sekarang apa Pak? Sekarang ini kelistrikan ini sudah oversupply 61%. Bapak bisa baca di majalah Gatra 15 September 2021. Dan perlu diketahui, kalau pembangkit punyanya asing-asing, pokoknya swasta lah itu nganggur, oversupply, bukan kemudian nggak dibayar, nganggur nggak dibayar, tidak, tapi 70% stromnya, asumsinya 70% strom tiap hari yang dibangkitkan dia, kalau dia misalnya beroperasi, 70%-nya itu dibayar meskipun dia tidur, namanya take or pay clause. Itu yang menjadikan tambah-tambahnya PLN amburadul nggak karu-karuan. Kemudian Pak Erick Thohir mengatakan, oh ini untuk bayar utang yang 456 triliun dan sebagainya. Ya 456 triliun itu kan gara-gara proyek 35.000 yang harus PLN bangun, yaitu transmisi dan distribusi untuk mengakomodir itu proyek-proyeknya swasta itu. Termasuk peng-peng tadi, anak buah bapak. Itu kan banyak titip di situ. Itu pakai APBN ya untuk membangun transmisi dan distribusi. Jadi yang infrastruktur yang tadinya, yang nantinya tidak bisa jual listrik, diserahkan PLN. Kan gitu. Ini anak akal-akalan saja. Transmisi dan distribusi, PLN yang bangun. Pembangkit-pembangkit, IPP itu, termasuk peng-peng itu yang bangun, yang nanti bisa dijual ke PLN. Artinya transmisi dan distribusi ini kan sebenarnya ya hanya jadi kuli panggul listrik dari pembangkit dialirkan ke konsumen. Jadi mohon untuk diketahui Bapak Presiden, ini semua langkah-langkah dari anak buah bapak itu adalah melanggar konstitusi. Tetapi yang punya visi dalam hal ini kan bukan menteri atau menko atau wapres. Yang memiliki visi adalah kepala negara, adalah presiden, yaitu Bapak. Nah, kalau seorang kepala negara, presiden yang melanggar konstitusi, itu bisa diajukan class action, Bapak Presiden. Saya hanya mengingat saja. Dan kami punya bukti-buktinya. Paling tidak 2 putusan MK tadi bisa kami ajukan di pengadilan. Nah, untuk selanjutnya bisa kami bawa ke DPR dan MPR. Meskipun saya yakin itu DPR MPR pun sudah masuk oligarki kan. Jangankan DPR MPR, MK saja sekarang kayaknya udah masuk oligarki kok. Kan begitu. Tapi saya optimis ini masalah hak dari rakyat. Kami akan lakukan class action itu, dan setelah itu saya akan minta
DPR MPR menerapkan pasal 7A dan 7B untuk mengimpeachment Bapak. Demikian Bapak Jokowi kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.